Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Hari ini pertemuan kita yang ke-12. Bahasan yang akan kita coba bahas dalam pertemuan kali ini adalah tentang skala Goodman. Ya. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar atau juga belum pernah mendengar. Baik, saya akan coba menjelaskan apa itu skala Goodman. Ya, skala Goodman adalah skala yang digunakan dalam suatu penelitian yang dengan tipe pertanyaannya itu adalah pertanyaan yang menginginkan tipe jawaban yang tegas dan hanya ada dua interval, yaitu setuju atau tidak setuju, baik atau tidak baik, benar atau tidak benar, tinggi atau kurang tinggi, dan sebagainya. Jadi Goodman itu relatif atau Goodman itu sering juga disebut sebagai skala yang hanya memiliki jawaban, atau skala Goodman hanya menginginkan jawaban yang sifatnya pasti, ya. Jadi tidak ada yang namanya ragu-ragu atau netral dalam pertanyaan yang menggunakan skala Goodman. Ya. Skala Goodman dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda maupun daftar checklist. Artinya pilihan ganda dalam kuesioner itu hanya bisa memilih ya atau tidak, atau bisa memilih jawaban yang diinginkan. Misalkan peneliti itu menggunakan yang namanya misalkan seperti ini, berapa IQ Einstein. Jadi kita ada banyak pilihan, misalnya 138, 148, atau 164, atau 130. Jadi hanya yang benar saja yang di checklist oleh responden. Kemudian untuk jawaban dari skala Goodman, jika jawabannya positif seperti benar, iya, tinggi, baik, dan semacamnya diberi skor 1. Sedangkan untuk jawaban negatif seperti salah, tidak, rendah, buruk, dan semacamnya diberi skor 6. Namun ada dua tipe pertanyaan, pertanyaan yang positif dan pertanyaan yang negatif. Ya, sama seperti skala Likert. Skala Likert juga mengenal itu. Pertanyaan yang positif, ya kan, seperti misalkan apakah benar mahasiswi Setaya Subhanwarton itu pintar-pintar. Jadi pertanyaannya benar atau tidak, benar atau salah, ya. Tapi ada yang namanya pertanyaan negatif, tidaklah benar bahwa mahasiswi Setaya Subhanwarton pintar-pintar. Itu pertanyaannya bersifat negatif. Nah, itu skornya berbeda. Untuk pertanyaan yang jawabnya tidak, itu skornya 1, sedangkan pertanyaan yang jawabnya iya itu skornya 0. Kemudian kita bisa tahu lagi bahwa dalam pembuatan skala Goodman itu ada beberapa step-stepnya. Jadi ada proses yang harus dilakukan dalam pembuatan skala Goodman. Pertama itu menyusun sejumlah pertanyaan yang relevan dengan masalah yang ingin diselidiki. Baik, ya. Setiap penelitian, setiap kita ingin mencari jawaban atas sesuatu, kita pasti mencari pertanyaan yang relevan dengan masalah yang ingin kita tahu jawabannya, ya. Kemudian jawaban yang diperoleh dianalisis dengan jawaban yang ekstrim. Kemudian jawaban tersebut dibuang. Dan apa sih itu jawaban ekstrim? Maksudnya adalah jawaban yang disetujui atau tidak disetujui oleh lebih dari 80% responden. Kemudian dalam pembuatan skala Goodman harus dilakukan yang namanya penelitian permulaan dengan sejumlah populasi minimal itu 50 responden. Kemudian setelah semua itu dilakukan, kemudian baru hasil sudah kita ketahui, yang ekstrim sudah kita buang, kemudian baru kita akan bisa menghitung namanya koefisien reproduksibilitas dan koefisien skalabilitas. Adapun koefisien reproduksibilitas dan skalabilitas
itu kita bisa hitung dengan yang namanya, nanti kita akan coba belajar yang namanya pakai alat analisis skalo ya. Adapun rumus koefisien reprodusibilitas adalah KR ya, biasa kita lihat bahwa kalau kita menghitung koefisien reprodusibilitas pakai KR sama dengan 1 dikurangi error per N, dimana error itu adalah jumlah error dari semua subjek, kemudian N itu adalah total kemungkinan jawaban, yaitu jumlah pertanyaan kali jumlah responden. Kemudian yang kedua adalah kita mencari koefisien skalabilitas. Untuk kita menghitung koefisien skalabilitas, KS sama dengan 1 dikurangi error dibagi 1 per 2N, dimana E itu sendiri adalah error, kemudian N itu adalah jumlah kesalahan yang kemungkinan terjadi, didapat dari perkalian antara jumlah subjek dan jumlah pertanyaan. Kemudian ada pertanyaan? Oke, kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ya. Dari dua koefisien itu, jika KR atau koefisien reprodusibilitas itu kurang lebih dari atau sama dengan 0,9 dan koefisien skalabilitas itu lebih dari atau sama dengan 0,6, maka skala dianggap layak dan bagus sehingga bisa digunakan. Oke, dalam skala Goodman kita ketahui juga ada kekurangan-kekurangannya. Dan dalam setiap hitungan perhitungan atau kita menggunakan alat analisis, ada kekurangan yang bisa kita lihat dari penggunaan skala Goodman. Pertama, skala ini bisa jadi tidak mungkin menjadi dasar yang efektif baik untuk mengukur sikap terhadap objek yang kompleks ataupun untuk membuat prediksi tentang perilaku objek tersebut. Kemudian jumlah pertanyaan biasanya tidak benar. Ya. Kemudian skala Goodman juga terbatas untuk topik-topik tertentu. Kemudian satu skala bisa saja mempunyai dimensi tunggal untuk satu kelompok tetapi ganda untuk kelompok lain, ataupun berdimensi 1 untuk satu waktu dan punya dimensi yang ganda untuk waktu yang lain. Oke. Setelah kita ngomongin kekurangan, kita sekarang apa sih? Kenapa kita harus pakai skala Goodman ya? Kelebihan dari skala Goodman itu sendiri adalah pertama, skala bisa sangat produktif dalam survei maupun kuesioner karena sifatnya yang hierarkis dan terstruktur. Hal ini bisa digunakan untuk analisis hal-hal yang seperti jarak sosial, hierarki karyawan, tahapan evolusi, dan lain-lain. Kemudian skala Goodman itu juga lebih intuitif dibanding skala yang lain. Hal ini karena cara jawaban yang direpresentasikan dalam skala memang sangat intuitif bagi para responden. Artinya intuitif artinya apa? Lebih mudah dipahami oleh para responden. Ya. Kemudian pertanyaan punya nilai yang terikat dan dari tingkat kepentingan. Artinya hasil skala ini bisa digunakan untuk peringkat dari pernyataan yang diberikan. Maksudnya di sini adalah pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan kita dengan skala ya, dengan program yang akan kita bahas nanti, kita akan bisa memperingkat mana pertanyaan-pertanyaan sulit, mana pertanyaan-pertanyaan yang mudah untuk dijawab para responden. Skor yang didapat bisa langsung diinterpretasikan tanpa perlu analisis yang panjang. Ya. Jadi dari skor tersebut kita bisa tahu bahwa hasil yang kita dapatkan itu bisa kita langsung baca secara kasat mata. Ya. Kemudian bisa digunakan dengan variasi yang besar atau banyak untuk mengukur berbagai hal. Yang paling penting adalah pernyataan bisa diurutkan. Sesuatu yang tidak bisa atau tidak ada pada skala Likert dan skala yang lain. Oke, untuk kita bisa tahu skala Goodman itu seperti apa sih, ya kan? Karena kalau skala Goodman kita akan analisis menggunakan EFViews atau menggunakan Stata atau menggunakan SPSS ya, itu dengan menggunakan PLSM itu hasilnya juga tidak akan bisa terbaca dengan baik. Adapun Scala itu apa sih? Program Scala merupakan program analisis berbasis Microsoft Excel untuk membantu para peneliti yang menggunakan pengukuran dengan menggunakan skala Goodman.
Nanti program ini akan menampilkan hasil analisis berupa koefisien reprodusibilitas dan koefisien skalabilitas yang sedikit sulit untuk dihitung karena harus menginput error Goodman, ya. Nah, dari banyak yang sudah saya utarakan mungkin masih agak bingung ya. Oke, baik, kita mulai saja dengan contoh supaya yang saya terangkan tadi mungkin masih dalam tataran teori ya. Jadi kita langsung ke soalnya. Ini saya ada draft penelitian yang insya Allah akan kita terbitkan atau kita submit ke jurnal, tapi ini masih ada perbaikan-perbaikan. Penelitian yang berjudul penerapan Theory of Planned Behavior (TPB) pada niat infak untuk keluarga di Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang. Oke. Di sini bisa dilihat semua ya. Nanti filenya akan saya share. Kemudian di sini kita akan coba menggunakan alat analisis skalo yang dikembangkan oleh Pak Wahyudi dari Psikologi UGM. Ya, kita akan mencoba menggunakan alat analisis beliau dalam skalogram dalam menghitung penelitian yang menggunakan skala Goodman. Oke. Di sini kita melihat bahwa ada 234 responden ya, yang kita ambil dari, kita bisa lihat tabel. Nah, ini adalah responden yang menjadi target dalam penelitian yang telah kita lakukan, yaitu dari semua data usaha masyarakat usia kerja di Kecamatan Tempuran. Baik. Usia kerja ya, usia kerja itu kita asumsikan itu 19 sampai 43 tahun. Ada jumlah laki-laki dan perempuan dengan total 20.431. Karena penelitiannya sifatnya tidak panjang waktunya, jadi kita menggunakan yang namanya metode Slovin untuk melihat berapa sih yang kita perlukan, data sebenarnya yang kita perlukan atau data sampel yang kita perlukan untuk dapat melihat secara keseluruhan data yang ada. Jadi 20.431 orang itu bisa terwakili hanya dengan 393 orang saja. Nah, kita sebar ya. Oke, di sini ada 393 responden ya, sesuai dengan yang kita butuhkan. Dan di sini ada yang pekerja, ada yang pelajar, ada yang tidak bekerja, tapi dia masuk dalam usia kerja ya. Walaupun dia tidak bekerja, tapi kan yang kita ambil adalah responden yang masuk dalam usia kerja. Oke. Sini ada. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang kita sudah susun dari yang susah kemudian sampai yang termudah. Jadi kita susun berdasarkan range kesusahan dari pertanyaan itu tersebut, karena skala Goodman memang mintanya seperti itu. Kemudian setelah kita ini, nah kita dapat datanya nih. Di sini kan seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa skala Goodman itu hanya butuh 2 jawaban jelas, ya, tidak, pernah, belum pernah, dan setuju atau tidak setuju dan sebagainya. Nah, di sini kita menggunakan ada 2 penggunaan ya, ada ya dan tidak, kemudian juga ada pernah dan belum pernah. Kemudian jadi kita hanya menggunakan 2 itu saja, ya dan tidak, kemudian pernah dan belum pernah. Pernah dan belum pernah itu pertanyaan yang di sini kita pakai apakah pernah memberikan infak kepada keluarga atau belum. Jadi jawabannya itu 2, pernah dan tidak pernah. Untuk skala Goodman sendiri, penskoringan dari skala Goodman adalah yang seperti yang sudah saya terangkan, bahwa untuk jawaban positif atau jawaban benar itu nilainya 1. Kemudian untuk jawaban selain yang benar atau selain positif itu adalah 0. Jadi, nah, untuk mendapatkan data yang bisa kita proses, karena data untuk skala Goodman hanya bisa memproses data-data yang bentuk angka. Jadi
yang bentuknya bukan angka itu tidak bisa kita proses menggunakan skala Goodman. Oke. Baik, kemudian kita ambil, kita sortir, data yang awal yang kita itu jangan pernah dihapus ya. Jadi kita hanya cukup mengcopy saja, copy, Ctrl A, kemudian copy semuanya, kemudian kita pindahkan ke sheet berikutnya. Oke, kita pindahkan ke sheet berikutnya, misalkan ini, ya, kita copy, kita paste. Oke, ini kan sudah ada nih, ya. Kemudian ambil aja data yang kita perlukan. Data yang kita perlukan apa aja itu yang kita diamkan, yang lain kita buang. Oke, kita blok mana-mana data yang kita tidak perlukan. Oke. Ini data-data ini tidak kita perlukan dalam skala Goodman karena jawabannya itu bukan ya dan tidak. Ya. Kemudian kita delete. Kemudian mana yang tidak sesuai dengan yang kita butuhkan, kita delete juga. Oke, ya. Begitu seterusnya sampai kita menemukan data-data yang memang kita perlukan saja, mana yang tidak. Dalam data yang kita buang ini tetap kita gunakan ya, tapi nanti pada saat analisis berapa banyak sih laki-laki yang sudah memberikan infaknya kepada keluarga, apakah dia anak, nenek, kepada siapa dan segala macam, tetap kita pakai, tapi nanti dalam penjelasan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah kita lakukan. Oke. Terus kita buat, kemudian kita jangan lupa bahwa kita bisa langsung aja memblok semuanya ya. Kita bisa memblok semuanya, kemudian kita sudah langsung kita blok pelan-pelan aja. Kita blok, kemudian kita langsung kita blok, kemudian kita ambil replace ya. Kemudian kita ganti ya menjadi 1. Oke. Jadi nanti semuanya yang ya itu menjadi angka 1. Jadi kita tidak perlu harus satu-satu gitu loh, mengganti ya kemudian satu nggak perlu seperti itu. Kita kasih aja cara yang mudahnya, kemudian kita refresh semuanya, refresh all. Jadi semua yang ada kata ya-nya itu langsung berubah otomatis menjadi 1. Oke. Ada 7193 yang kita ganti. Oke. Kemudian yang tidak itu juga kita ganti menjadi 0 ya. Kita ganti menjadi 0. Kemudian kita refresh sama. Nah, oke, ada 2655 replacement. Oke. Kemudian tadi pernah, karena positif kan, pernah kita ganti menjadi 1. Oke. Kemudian yang tidak pernah, nah, coba ya, tidak itu berarti tidak 1 ya. Jadi kalau kita ngomong lagi tidak lagi itu nanti nggak ada. Jadi tidak 1 karena pernahnya kan sudah diganti 1 ya menjadi 0. Paham ya? Oke, baik, kalau itu kita lihat dulu deh mana yang tadi tidak. Nah ya, belum 1, belum pernah. Oh sorry, bukan tidak ya, tapi belum. Nah kalau kita cari lagi belum pernah kan udah nggak ada lagi karena pernahnya itu kan sudah kita ganti menjadi angka 1 ya kan. Jadi belum 1, terus kita ganti menjadi 0. Jadi otomatis semua yang ada spasinya. Jadi benar-benar harus dilihat ya. Ternyata ini belum, kita copy aja kalau enggak. Bahasanya copy, kemudian tulis di sini. Nah, ini akan sama persis. Dan ini yang akan kita ganti menjadi 0. Jadi semua yang tidak 1 tadi itu dijadikan 0 semua. Oke. Kemudian, mana-mana yang tidak perlu ini kita buang saja. Oke, karena itu masuknya uang. Ya. Nah, ibu ini kita nggak perlu datanya dulu. Untuk kita di Goodman ya, kita perlu datanya. Nah, kita buang saja mana data-data yang tidak kita perlukan. Tapi
buangnya hanya pada saat yang kita perlukan saja ya. Nanti jangan dibuang, karena kita akan pakai datanya itu untuk nanti kita akan menyimpulkan hasil penelitian. Setelah kita selesai menggunakan skalo, kemudian ada hasilnya, kemudian kita intervalkan, baru kita akan baca secara deskriptif ya. Baru nanti akan kita pakai tuh berapa banyak yang orang tuanya, ibunya saja, kemudian bapaknya saja, atau keduanya, atau ada kakaknya juga, atau ada bibinya juga, semuanya. Oke. Kita cari data-data yang belum dalam bentuk angka, belum dalam bentuk numerik ya. Kita ambil, karena untuk data-data kosong biarkan saja, jangan betulkan. Tapi diharapkan itu nggak ada data kosong. Jadi kalian itu harus bisa menelpon orangnya untuk bertanya, ya, karena ada nomor teleponnya kita minta di awal. Yaitu tadi gunanya adalah untuk melihat data-data kosong yang mana dan kita mencari jawaban dari data-data yang kosong supaya penelitian kita itu betul-betul bisa menerangkan apa yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat. Jadi kalau kosong, Goodman kan tidak bisa melihat data kosong ya. Jadi semua data dia olah, kemudian dia tidak bisa mengidentifikasikan mana data kosong, mana data yang ada isinya. Jadi semuanya diolah sama dia. Oke, setelah kita punya ini semua, terus kita saving. Kita save ya, jangan lupa setiap pekerjaan apapun itu banyak, sedikit, segala macam. Kalau kita menggunakan yang namanya komputer, kita inginnya itu semuanya ada gitu ya. Setelah itu kita sudah punya ini ya, data yang sudah kita betulkan. Kemudian kita copy. Oke, ini masih ada data yang belum, kita perbaiki dulu datanya sebelum kita pelan-pelan saja, nggak usah harus buru-buru ya, pelan-pelan aja. Sambil kita teliti betul-betul, jangan sampai ada data yang belum sesuai. Oke. Sekali lagi pelan-pelan kita sortir. Dalam menganalisis atau dalam kita menggunakan alat analisis apapun itu ya, baik stata, Reviews, SPSS, yang paling penting adalah ketelitian dan kesabaran. Jadi kalau Anda tidak teliti, hasilnya bisa keluar tapi itu bisa tidak sesuai dengan yang seharusnya ya. Oke, kita lihat satu-satu, sudah selesai semua. Kemudian kita sortir, jangan sampai ada angka yang, kalau dia memang tidak ada biarkan saja ya. Kita kopas, kita blok semua, kemudian kita copy. Copy seperti biasa aja, Ctrl C ya. Nah, dari sini kita buka yang namanya lembaran skalo ya. Tadi kita udah copy. Oke, udah copy. Kemudian kita buka skalo ya. Oke, skalo kita buka. Kemudian di sini kan ada input, ada diskrim, ada hasil ya. Ini skalonya dikembangkan oleh Pak Wahyu Widiarso dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Baik, beliau sudah mengupdate menjadi skalo V.3 ya. Jadi udah sampai 3 updatean. Baik, dari data yang tadi kita punya ya, data yang kita punya tadi ini ya, kita copy ya, kita Ctrl C, kemudian kita buka skalo. Oke, kita buka skalo. Oke, kemudian kita buka skalo. Kemudian di sini ada input, ada diskrim dan hasil. Jadi inputnya ini ya adalah data-data yang kita copy tadi ya. Kita ambil aja di sini terus kita paste. Tapi ingat, dalam kita memaste itu pakai yang 1, 2, 3 atau value. Jadi data-data yang sifatnya
data-data yang sifatnya bukan angka itu dia tidak masuk ya, atau data-data yang kita perlukan saja yang dalam bentuk numerik yang akan kita kopikan ke dalam kertas kalung, gitu ya, kertas kerja kalung. Setelah kita input, di sini sudah langsung otomatis dia berubah ya. Tadi kan kita lihat ada data-data yang kemarin, kemudian kita lihat, kita udah paste, kemudian akan keluar data-data seperti ini. Kita cek lagi di bawah seperti apa datanya. Oke, udah masuk semua. Kemudian kita pindah ke yang sheetnya di screen ya, sheetnya di screen. Kemudian di sini. Nah, ini adalah hasil yang dulu ya, yang belum punya kita. Untuk bisa memindahkan hasil inputan yang ini, yang input kita yang baru sesuai dengan jurnal yang akan kita atau penelitian yang akan kita lakukan ya, di screen-nya kita reset dulu. Kita reset, kemudian dia akan berubah otomatis. Nah, ini sesuai dengan yang diinput. Jadi kalau kalian masukkan input tapi kalian tidak melakukan proses di screen atau reset ya, itu tidak akan tidak akan terlihat hasilnya. Oke, kemudian kita lihat seperti ini ya. Kemudian kita akan coba kita akan lihat data yang ada. Nah, untuk minimum korelasi item total ini kan seharusnya minimal, yang seharusnya itu 0,2 atau 0,25. Jadi masing-masing peneliti bisa menentukan minimal total korelasi item total itu sebesar 0,2 atau 0,25. Kemudian koefisien alfa yang biasa kita yang peneliti letakkan sebagai dasar adalah 0,7 ya. Kemudian kita lihat nih, mana ada di sini terlihat ada yang low. Yang low ini kita hapus saja. Jadi yang low itu maksudnya adalah data-data yang kurang baik atau kurang dari minimal koefisien item total. Oke, kita hapus kolom, kita klik di hapus kolom. Kemudian yang low, kita cari dulu yang low dulu. Yang low dulu, kemudian hapus kolom, kita cari lagi, kita buka lagi pelan-pelan aja. Ini sini udah nggak ada. Nah, lihat ya perubahannya ya. Tadi kan minus ya. Oke, kita ulangi. Tadi kan minus 0,156 untuk koefisien item totalnya itu minus 0,156. Padahal minimum koefisien item total yang kita tentukan adalah 0,2 atau 0,25. Nah, untuk supaya dia bisa berubah sesuai dengan apa yang kita tentukan, ya kan? Kemudian yang low-nya ini, yang ada tulisan low-nya kita buang. Caranya kita klik aja yang low-nya, kemudian kita hapus kolom. Terus seperti itu low-nya, kemudian kita hapus kolom. Nah, kita lihat lagi sudah tidak ada gitu kan, tapi dia belum sampai minimum rate yang sudah kita tentukan. Artinya kita harus bisa menambah atau meningkatkan sesuai dengan apa yang kita mau. Oke. Kita lihat lagi, kita sortir lagi jumlah-jumlah atau koefisiensi item totalnya. Kita lihat yang di bawah 0,2. Oke, di sini tidak ada. Ada nih 19 ya. Kita hapus kolomnya. Oke. Nah, kemudian dia masih 0,156. Kita lihat lagi pelan-pelan. Oh, tidak ada. Oke. Karena kita naikkan minimumnya menjadi 0,25. Kita lihat mana total koefisien item totalnya yang di bawah 0,25. Di sini ada 0,21, kita hapus kolomnya. Kemudian ada 0, di sini masih ada 0,16. Oke, kita hapus juga. Nah, ini udah 0,23. Kemudian ini kan sudah cukup sebenarnya kalau misalnya kita yang menggunakan minimum koefisien item total yang 0,2. Tapi kita coba menggunakan yang 0,25. Berarti masih kurang, berarti kita lihat lagi mana-mana yang di bawah 0,25. Oke, tidak ada. Oke ya, berarti tidak ada. Berarti kita bisa anggap ini cukup. Ya, cukup 0,23. Atau mungkin mau kita
pastikan minimum total item totalnya 0,25. Oke, kita hapus saja yang 0,25. Oke ya. Jadi masih 0,23. Ini ada 0,23 ternyata. Oke, dia langsung sudah berubah jadi 0,27 ya. Ini kita lihat. Jadi minimum koefisien item totalnya sudah berubah menjadi 0,273 ya. Oke, bisa dilihat ya di layar. Oke, kemudian setelah itu kita urutkan butir P. Itu butir-butir pertanyaan kita urutkan. Nah, di sini sudah langsung otomatis terurutkan. Jadi kita tidak harus mengurutkan satu persatu. Ulangi ya. Kita klik aja urutkan butir P. Oke, karena sudah tadi. Maka di sini kelihatan bahwa butir pertanyaan yang A1 ya, butir pertanyaan A yang nomor 1 itu pertanyaan yang paling mudah untuk dijawab. Jadi responden itu menjawab tanpa berpikir lama gitu loh. Jadi dia ada 98% orang yang menjawab pertanyaan A1 itu langsung menjawab semuanya. Oke. Kemudian terus yang A26 itu pertanyaannya termudah kedua ya. Kemudian sampai yang pertanyaan yang A21 itu susah untuk dijawab atau banyak yang menjawab atau banyak yang menjawab tidak ada atau susah untuk dijawab ya. Jadi ini ada semuanya sudah tersusun otomatis. Jadi kamu tidak harus menyusun secara manual ya. Inilah gunanya program skalogram yang dikembangkan oleh Pak Wahyudi itu. Oke, setelah itu kita akan mencoba. Baik, ada pertanyaan setelah ini? Belum ada? Oke ya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan langsung saja. Oke, kemudian setelah ini kita menggunakan analisis Goodman. Kita langsung gunakan Goodman-nya, analisis Goodman. Oke. Di analisis Goodman itu keluarnya di hasilnya kita bisa lihat di sini. Oke, koefisien reproduksibilitasnya udah 0,91, kemudian skalabilitasnya 0,82, koefisien alfa ada 0,78. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Untuk materi besok kita masih ada ya. Nanti kedepannya kita akan coba mentelaah lebih jauh bagaimana kita menggunakan hasil dari interval kita tadi untuk kita aplikasikan dalam hasil dan pembahasan di penelitian berikutnya. Oke, mungkin demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.